Shalom Callers, dimanapun Anda berada, kita bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun karena kasih karunia Tuhan masih dinyatakan dalam hidup kita. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dalam video rekaman pertama tadi. Saudaraku, hari ini saya bersyukur dan sekaligus berterima kasih kepada hambanya Pendeta Pesak Alexander Untung sebagai Gembala Sidang GBI Kol dan sekaligus Presiden Kol di seluruh Indonesia. Tapi saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Lamhut Mutar-Mutar, mengembalakan di GBI Kairos of God, KOG Ambares Hotel Season City. Saudaraku, hari ini dipercayakan tema The Heart of Giving. Kita akan belajar pada hari ini dari peristiwa janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Dan kalau saudara belajar baca perikop ini cukup menarik, saudara, masalah tentang hati memberi. Saya akan bacakan kepada kita beberapa ayat penting dan saya akan mulai dalam ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 15, saudaraku. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia kepada perempuan itu. Dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku, the heart of giving, hati memberi. Kita akan belajar dari kisah perempuan janda di Sarfat ini. Saya mengingat dalam satu kutipan daripada Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 38, di sana dikatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata memberi di sini tidak hanya dibatasi secara material seperti uang atau barang, tetapi juga dalam berbentuk waktu, perhatian, pertolongan, kasih semangat, support, atau kasih atau yang lainnya dalam kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudaraku, memang agak sulit bagi kita, tetapi kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki hati untuk memberi. Dan kali ini, saudaraku, dari perikop yang kita baca tadi, kita akan belajar tentang 4 hal dalam memberi. Yang pertama, saudaraku, memberi adalah buah, tindakan, bukti daripada kasih. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, teladan yang mendasar tentang memberi, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini supaya kita hidup oleh kasih itu. Hal ini terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus,
janda di Sarfat ini memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Bahkan Yesus sendiri kembali mencatatnya, kembali mengingatkannya di dalam Lukas pasal 4 ayat 24, ayat 25 sampai 26. Maksud saya, Yesus berkata, di antara sekian banyak janda di Israel pada waktu Nabi Elia, hanya mata Tuhan tertuju kepada janda di Sarfat ini. Dan kembali diingatkan oleh Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kasih Tuhan yang melawat hidup kita. Jadi ketika kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan ikhlas, kita memberi dengan sukacita, adalah karena buah tindakan dari kasih itu. Karena kita memiliki kasih Kristus, kasih yang sejati, kasih agape itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3, di sana ditekankan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, enaknya kita memiliki kasih daripada Kristus. Seperti janda di Sarfat ini memiliki kasih, memiliki prioritas dari Tuhan. Dia mau menerima kasih itu sehingga namanya dikenal oleh Tuhan dalam kitab suci, dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Kristus. Itu yang pertama dalam hal memberi, adalah buah tindakan daripada kasih. Yang kedua, saudaraku, memberi adalah sebagai bukti pengabdian, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Memberi harus menjadi gaya hidup kita. Memberi adalah passion kita, gairah kita, saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus. Seperti janda di Sarfat ini, dia taat dan sungguh-sungguh, ketaatan yang totalitas. Dia tidak pedulikan situasi dan kondisinya, tetapi karena dia tunduk terhadap perkataan firman Allah melalui Nabi Elia, maka dia melakukannya. Sebabnya, saudaraku, kalau kita belajar juga dari pelayanan Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat di Filipi, ketika dia melayani jemaat di sana, ada sesuatu yang menarik. Sebabnya kedekatan hati emosional Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sangat luar biasa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 18 khususnya kita dapat belajar di sana, saudaraku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena apa? Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, saudaraku, jemaat di Filipi ini selalu setia. Mereka konsisten memberi dukungan moral, bukan hanya moral, juga memberi dalam dukungan material kepada Paulus. Ketika Paulus mengalami tekanan, mengalami penderitaan, bahkan di penjara, jemaat di Filipi ini menunjukkan kesetiaan, ketaatan mereka, pengabdian mereka kepada Allah. Itu sebabnya, saudaraku, sama seperti janda di Sarfat ini, dia memberi, dia mampu memberi dalam kondisi yang terbatas dalam hidupnya, karena dia mengerti bahwa hidup memberi adalah ketaatan kepada Allah. Penting bagi kita, saudara, ketika kita memberi adalah sebagai bukti ketaatan, pengabdian kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, di sana ditekankan kepada kita semua agar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Hari ini, saudaraku, biarlah kita memberi karena memang pengabdian, ketaatan kita, totalitas kepada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Yang ketiga, saudaraku, kita akan belajar dalam memberi, menyadarkan kita bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jangan khawatir dalam hal memberi. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita bertanya-tanya, apa
Apa yang harus dapat aku lakukan? Saudara, kembali diingatkan, memberi bukan hanya berdasarkan materi, uang atau barang. Memberi juga bentuk perhatian kita, bentuk dukungan kita, support kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, terhadap pelayanan kita, terhadap masyarakat, lingkungan, dan bangsa dan negara kita. Saudaraku, ketika kita memberi, kita tahu dan kita sadar berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika berkat Tuhan mengalir dalam seluruh kompleksitas hidup kita, kita tahu bahwa kehidupan rohani kita semakin sehat, saudaraku. Ketika kita memberikan kepada orang lain di sekeliling kita, di sekitar kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, di masyarakat kita, kita akan memiliki kerohanian yang semakin sehat. Dalam 1 Korintus pasal 20 ayat 35, di sana ditekankan adalah lebih baik dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, orang yang berbahagia akan memperoleh rohaninya yang semakin sehat dalam hidupnya. Saudaraku, saya mengingat untuk ilustrasi daripada perikop poin ini, saya mengingat ketika kita melihat dan membaca laut mati, saudara. Kenapa dikatakan laut mati? Karena laut ini berbeda dengan laut di seluruh dunia. Laut mati adalah tempat yang paling rendah di muka bumi. Laut ini tidak bisa mengalirkan lagi air kemanapun. Airnya, kadar garamnya sangat tinggi sekali. Boleh dikatakan hampir kurang lebih 10 kali lipat lebih asinnya dari air laut yang biasanya. Sehingga apa, saudaraku? Laut ini satu biota laut pun tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Karena apa? Karena tingkat atau kadar garamnya yang luar biasa. Saudaraku, ketika kita memberi, ingatlah berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saya percaya dimanapun Kolos berada dan kita semua yang mendengar siaran ini, ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kita mengabdikan hidup kita, memberi sebagai pengabdian ketaatan kita, dan kita akan menyadari berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan tahan ketika kasih Tuhan menyentuh hati dan pikiran kita untuk memberi sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, ketika kita memberi, kita sadar, saudara, bahwa memberi adalah sebuah benih iman. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38 tadi sudah dikatakan bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengukur kepada kita. Saudaraku, sesuai dengan ukuran yang kita pakai, itulah yang akan dipakai oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti janda di Sarfat, dia mampu memberi, dia mampu menabur benih iman. Kalau kita melihat, padahal kondisinya cukup memprihatinkan, janda ini mampu memberi dengan sungguh-sungguh, totalitas hidupnya. Dia memberi dengan apa yang ada di tangannya. Kalau saudara baca dalam Raja-Raja 17 tadi ayat 12, apa yang dipunya oleh janda ini? Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berbicara tentang keterbatasan, berbicara tentang kekurangan. Tapi ketika kita menyadari bahwa ketika kita memberi adalah benih iman, saya percaya sama seperti janda di Sarfat ini, walau dalam situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan, tetapi dia tidak memperdulikan, tidak menghiraukan itu. Alkitab berkata,
cukup hanya 1 kali makan saja. Setelah itu, apa yang terjadi? Perempuan janda ini bersama dengan anaknya akan mati dalam kelaparan. Tapi janda ini sangat taat. Dia percaya kepada Nabi Elia. Maka semua kerisauannya, semua kekhawatirannya tergantikan dengan sikap hati memberi, tergantikan dengan sikap ketaatan dan iman yang totalitas. Saudaraku, percayalah, ketika kita memberi, benih itu akan bertumbuh. Seumpama seorang petani ingin memperoleh hasil, menuai daripada hasil apapun yang ditanam, dia harus menabur benih. Dan ketika dia menabur benih itu, saudara, dia tidak langsung mendapat hasilnya. Ada proses, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan. Dia harus merawat, dia harus memelihara, memberikan pupuk, dan memberikan tanah yang subur supaya benih ini bertumbuh dengan baik dan menuai hasil atau buah yang memuaskan. Seorang petani yang menabur benih pasti menuai hasilnya. Mungkin ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Saudaraku, kiranya dalam renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam peristiwa janda di Sarfat ini, bahwa kita memiliki kasih daripada Kristus. Ketika kita memberi adalah bentuk pengabdian dan ketaatan kita. Ketika kita memberi adalah karena memang kita percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Dan ketika kita memberi adalah benih iman kita. Oleh sebab itu, di akhir khotbah ini, saudara, saya berdoa kiranya untuk kita semua, khususnya kepada callers dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, kiranya kita masing-masing memiliki hati yang memberi, memiliki hati yang suka menolong. Memberi menjadi passion kita, memberi merupakan gairah dalam hidup kita. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya, karena kita, hidup yang kita punya adalah memberi. Saya mau ngajak kita untuk berdoa hari ini, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun, jangan khawatir. Kasih Tuhan melanda kita, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Bersiaplah, ketika saudara menabur, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan kita semua menuai hasilnya. Ada 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Siang hari ini kami diingatkan kembali dalam kondisi yang tertekan, mungkin dalam kondisi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi yang belum stabil. Tapi kami percaya Tuhan, seperti dalam firman-Mu janda di Sarfat ini, mengingatkan kami supaya kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ajarkan kami semua Tuhan, kepada seluruh callers di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara langsung, Tuhan tolong dan mampukan kami. Biar kami semua berbahagia karena hidup kami adalah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku. Amin.